Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan pada bab yang 42, kemarin belum selesai, dan kita membaca yang buku terjemahannya, semoga diharapkan sebelum Ramadan selesai. Jadi yang sudah pernah nyetak buku ini, insya Allah kita sekarang fokusnya ke sini, tidak banyak mencari rujukan-rujukan. Yang penting kita fahmu al-kutub, yang memahami kitab. Ya hadirun a'azani wa azakumullah. Kita kemarin sampai pada bab 42, yaitu membahas firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 22. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian membuat untuk Allah tandingan sedangkan kalian mengetahui, bikin sekutu. Menjadi sekutu bagi Allah, sehingga terjatuh pada perbuatan syirikan kepada Allah SWT. Hadis berikutnya yaitu dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kalian mengatakan ini semua atas kehendakmu dan kehendak si fulan. Nah, ini ada kata wa di sini dan ternyata terjatuh pada syirik, walaupun sebagian ulama mengatakan ini syirik asghar. Tapi syirik asghar dosanya itu lebih dahsyat daripada perbuatan-perbuatan dosa besar siksanya. Padahal di sini ucapannya masya Allah wa syaa fulan, semua kehendak Allah dan kehendak fulan. Bagaimana kalau orang mengatakan ini semua atas kehendak si fulan? Kalau fulan berkehendak pasti bisa, kalau fulan mau mesti jadi. Nah, ini lebih parah, lebih parah, dan ini sering terjadi. Ini sering terjadi. Walakin qulu masya Allah. Akan tetapi ucapkanlah masya Allah. Summa fulan, kemudian fulan. Jadi misalnya ada seseorang memberikan bantuan atau pertolongan yang sangat dibutuhkan dan sangat besar. Misalnya ada bendungan jebol misalnya. Nah, ternyata si fulan ini punya alat berat yang sangat banyak. Dan dia dengan tanpa pikir dia mengerahkan seluruh alat beratnya untuk menutup bendungan yang jebol itu yang sangat berbahaya. Dan dia punya peralatan-peralatan yang sangat canggih misalnya. Nah, akhirnya orang merasa betapa si fulan ini memiliki jasa yang sangat besar di saat dibutuhkan, di saat orang panik. Nah, biasanya orang mengatakan apa? Wah, ini kalau nggak ada si fulan udah kita banjir semua ini. Nah, ini sering sekali terjadi. Maka jangan seperti itu. Masya Allah, semuanya kehendak Allah. Kemudian naik bahasa kitanya dengan lantaran si fulan. Alhamdulillah Allah ngelantarakna karo si fulan, bendungannya sing jebol gie akhirnya bisa ora ngerendam
sedesa kiye misalnya. Nah, ini kata-kata ini ternyata dibangun dari kedalaman seseorang terhadap tauhid, dan hal yang demikian ini sangat mudah sekali terjadi, sangat mudah ya, terjadi. Makanya di sini Allah mengatakan, dan janganlah kalian membuat tandingan untuk Allah. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan sahih. Berikutnya juga Ja'an Ibrahim An-Nakhai. Datang riwayat dari Ibrahim An-Nakhai annahu yaqra ayyaqula rajul. Beliau memakruhkan. Makruh di sini maknanya haram. Makanya makruh menurut para ulama kan ada dua, ada makruh litanzih, ada makruh litahrim. Jadi makruh tapi maksudnya ya nggak sampai haram, namanya litanzih. Ada makruh di sini maknanya haram. Makruh itu artinya dibenci. Kalau haram artinya terlarang. Jadi terlarang bahasa Arabnya itu haram. Ya, haram bahasa syariatnya itu haram istilahnya. Tapi artinya terlarang. Jadi makruh dibenci. Seseorang mengatakan a'udzubillahi wa bika. Aku berlindung kepada Allah dan juga aku berlindung kepadamu. Ya. Padahal umumnya orang, aku berlindung padamu, aku minta perlindungan, mas tolong mas, aku lindungi mas, jaga aku mas, gitu. Ya. Harusnya, ya mas dengan nama Allah, tolong bantu aku. Ya. Jadi mengembalikan perlindungan pertolongan kepada Allah, kemudian baru kepada manusia. Dan tatkala orang dengar seperti ini terkesan sangat asing dan aneh, karena jarang sekali orang ya mengucapkan demikian itu. Ya, coba dengar di pasar-pasar, mesti rata-rata langsung baik, tolong bantu aku, ya kan? Rata-rata begitu. Ya. Dan tatkala minta perlindungan juga biasanya langsung ke orangnya, tidak kepada Allah terlebih dahulu. Saya minta perlindungan kepada Allah, kemudian pada panjenengan mas, tolong bantu saya dalam keadaan darurat nih. Misalnya orang dalam keadaan genting, misalnya mau dieksekusi mati, ya kan? Nah, dia butuh minta tolong kepada orang lain untuk menenteramkan keluarganya, karena akan ya menyaksikan prosesi dia dieksekusi mati dan kemudian keluarganya masih berat misalnya, dia minta tolong, ya. Atau kepada orang yang mau memberikan eksekusi mati misalnya dalam suasana genting. Biasanya orang sangat butuh pertolongan. Jadi jangan sampai mengatakan aku minta perlindungan padamu, minta perlindungan kepada Allah, kemudian kepada dan juga kepadamu. Jangan sampai aku minta perlindungan kepada Allah dan juga kepadamu. Ya, karena dan di sini artinya taswiyah, penyamaan. Jadi kalau memang harus seperti itu ya, aku minta perlindungan kepada Allah, kemudian aku juga minta tolong kepadamu. Aku minta tolong kepada Allah juga, kemudian aku minta tolong kepadamu. Maka di sini ya ada pembedaan antara Allah sebagai pencipta dengan orang lain yang kita minta sebagai makhluknya. Wa yajuz ayakul, tetapi boleh mengucapkan seseorang, ya, aku berlindung kepada Allah, summa bika, kemudian aku minta perlindungan kepadamu. Jadi aslinya memang manusia itu dilatih untuk tidak minta pertolongan dan perlindungan kecuali kepada Allah. Dan ini sulit, ya. Ini butuh dilatih. Makanya tatkala pembesar Quraisy yang memberikan jaminan keamanan kepada Abu Bakar merasa diteror sama musyrikin Quraisy, akhirnya dia mengatakan, wahai Abu Bakar, saya akan memberikan jaminan keamanan untukmu dengan syarat kamu begini. Ya maksudnya menerima keinginan rakyatnya, masyarakat. Benar Abu Bakar mengatakan, saya serahkan seluruh jaminanmu dan saya serahkan jaminan saya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kekuatan kaum mukminin yang menyelamatkan mereka dari segala hal yang sulit, ya,
yang sulit ya. Yang tidak lain dan tidak bukan, ini adalah problem yang dia hadapi di dalam hatinya. Sebenarnya manusia menghadapi problem, itu problemnya di mana sebenarnya sih? Di hati gitu. Misalnya orang mau bisa eksekusi ya kan? Takut atau nggak takut? Tergantung hatinya. Ya kan? Tergantung hatinya ya nggak? Tergantung hatinya atau iya kan? Waduh, problem saya berat. Ini hatinya atau problemnya? Hatinya. Hatinya gitu. Nah, coba bayangkan ya, waktu Rasulullah SAW dan para sahabat yang mau dihancurkan oleh Ahzab, mereka malah nggak takut. Bahkan mereka mengatakan, hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, dan maha benar apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Berarti yang mempengaruhi problem itu sebenarnya suasana apa? Hati. Nah, jadi mumet itu sebenarnya faktor hati. Aduh, mumet banget ya. Anakku sing kayak sing bojone kayak mertuane ya. Sebenarnya hatinya. Ya, maka fokus ke hatinya dia, bagaimana nyaman dia. Makanya tatkala Nabi menghadapi problem keluarga, ya, mesti dia ke masjid gitu. Tatkala hatinya tentram, sudah selesai. Gitu. Ya, dan ini memang hal yang ada, tapi kayak nggak ada, tapi ada. Ya, buktinya kayak wong mumet ya, walaupun katanya gagah tapi mumet ya. Nah itu orang-orang yang katanya mumet tapi bahagia, ini orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, pendidikan tauhid ini sebenarnya pendidikan membuang mumet ya. Pendidikan membuang mumet. Jadi mumet itu bukan karena tongpes atau kanker ya. Tauhidnya ini juga lemah ya. Ya. Tauhidnya lemah. Kalau jika lagi hadirin azani wa azakumullah, ternyata kita masuk bab baru. Alhamdulillah, cepat ya. Bab 43. Babnya yaitu babu ma jaa fi ma lam yaqnaq bil halfi billah. Bab yang menjelaskan tentang orang-orang yang nggak puas, nggak cukup tatkala bersumpah hanya dengan nama Allah, merasa nggak puas, dan itu terjadi, ya, terjadi di kalangan masyarakat ini lagi padu, ya, yakin golokokin, majalikin, tukang mesin, ya, sumpah yakin, yang madep ngalornya, lagi puasa. Ya, orang macam-macam ya. Ya biasanya yang parah-parah itu ini nggak boleh ya, nggak boleh. Demi Allah, demi Rasul, ramane biunge dan sebagainya. Paham baik? Ini secara hukum syariat boten pareng. Kenapa boten pareng? Itu semuanya nggak ada apa-apanya dengan Allah. Sehingga tatkala orang bersumpah dengan Allah, Allah pemilik itu semuanya. Ya. Golokokin, majalikin, tukang mesin, ini tak ada apa-apanya gitu loh. Jangan kemudian menganggap majalikin, tukang mesin dan sebagainya ini besar, nggak ada, nggak besar gitu, ya. Nah, ini makanya nggak boleh ini, karena menyangkut tahkir kepada pencipta, pemberi rizki, ya, penolong, penyayang yang sangat agung dan besar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang nggak kenal Allah mesti ngucape ora bisa pas ajining diri soko lati lah, tapi latinya ini nggak dibangun di atas tauhid. Mungkin bisa bagus dengan orang lain, tapi nggak bisa bagus dengan Allah. Sak ndumuk batuk, sak nyarik bumi ya. Oh, tadi godong ora arep nyowek, tadi banyu ora nyarep nyawuk. Ya, ya, setan ora doyan demit ora ndulit, tak rewangi karo pecaing dodo lume bering ludiro. Mas jan. Napa? Jadi kefahaman tauhid ini loh, nggak mungkin, kecuali memang harus belajar. Ya, harus apa? Belajar. Kita lanjutkan lagi. Hadisnya diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar. Hadis dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu,
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahlifu bi abaikum. Kalian jangan bersumpah dengan nenek moyang kalian, dengan bapak-bapak kalian, dengan ibu-ibu kalian. Ya, dengan yang bau rekso itu jangan. Ya. Jangan. Ini biasanya kenapa bersumpah dengan nenek moyang? Karena manusia ini memang ada unsur ta'zim kepada yang namanya nenek moyang. Padahal pas nenek moyang itu si urip, biasa dari nenek moyang baju, itu ku beras barang wismo itu boy kumien, aduh. Ini manusia. Ini peranan siapa di sini? Sebenarnya peranan syaitan dari kalangan jin. Ngompor-ngompor iki boy sing kumien, macam-macam sebutin gitu. Sehingga ada takzim kepada nenek moyang. Tatkala takzim kepada nenek moyang, akhirnya digunakan untuk sumpah. Untuk apa? Sumpah. La tahlifu bi abaikum. Kalian jangan sumpah dengan menggunakan bapak-bapak kalian. Ya, nenek moyang tadi. Man halaf fabillahi falyasduq. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, maka benarkanlah. Jadi kisahnya di sini biasanya tatkala orang sedang tengkar. Ya, sedang tengkar, sedang debat, sedang ya musuhan, ini kan biasanya sumpah yakin. Ya, sebutkan nama mbah-mbahnya sana. Aku keturunan sing nomor sanga. Putune mbah singa di meja ora bakalan ada piye. Disebut nama mbahnya yang bau rekso supaya ya menunjukkan kejujuran dia. Ini jangan begitu, cukup dengan nama Allah. Jika tatkala dia bersumpah dengan nama Allah, benarkanlah sudah. Wa man khulifa lahu billahi falyarda. Dan barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, maka hendaklah dia ridha. Karena dia bersumpah dengan nama zat yang memiliki semuanya. Kalau misalnya dia dusta, maka dia dusta atas nama Allah. Dan ini hubungannya nanti dengan Allah. Jadi kalau misalnya dusta, kita nggak ada masalah. Urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini urusannya panjang dengan Allah. Ya, masa Allah digunakan untuk sesuatu yang dusta, untuk perlindungan terhadap kedustaan. Wa man khulifa lahu billahi falyarda. Dan barang siapa yang bersumpah ya dengan nama Allah, maka hendaklah dia ridha. Wa man lam yarda falaysa minallah. Maka apabila dia tidak ridha, maka dia tidak mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini hasan. Berarti tatkala orang bersumpah dengan nama Allah, kalau secara hukum syariatnya kita berhenti ya. Cuman kalau di pengadilan kriminal dan sebagainya, dia bersumpah dengan nama Allah tetap diteliti ya. Secara hukum syariat sebenarnya sudah berhenti di sini. Ya, sudah berhenti. Ya, memang kadang orang melindungi diri dengan nama Allah. Ini nggak boleh. Ya, karena kalau ada orang bersumpah dengan nama Allah, ya sudah, kita gimana mau nyerang-nyerang dia udah pakai nama Allah kok. Kamu nyuri ya? Demi Allah saya nggak nyuri. Lalu kita lihat dengan mata kepala dia nyuri. Ya udah urusanmu. Nah, begitu ya. Urusanmu. Kamu sudah menggunakan nama Allah untuk perlindungan dirimu, masa saya akan nyerang? Ya, apa saya dibandingkan kekuasaan Allah? Saya nggak ada apa-apanya. Ya udah. Begitu, ya. Ini kalau memang dia dusta. Tapi kalau dia orang baik, cukup selesai. Dia sudah bersumpah dengan nama Allah, orangnya adalah orang yang baik, orang yang jujur. Udah, jangan dicari lagi, dia udah bersumpah dengan nama Allah. Orang yang beriman, jangan. Karena konsekuensi dengan nama Allah, kalau dusta, ya Allah sendiri yang akan menjadi ya musuh baginya. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, kita masuk bab ke-44. Ya, masuk ke bab 44, yaitu bab qaulu ma syaa Allah wa syi'ta. Dibahas secara khusus dalam bab ini tentang ucapan semuanya ini atas kehendak Allah dan juga kehendak dirimu. Ya, atas kehendak Allah dan kehendak dirimu. Ini kadang seorang rakyat kepada pemerintah atau karyawan kepada majikannya, ya akhirnya kan
sering terjatuh pada perkara yang demikian ini. Ya. Hati-hati sekali di sini ya. Di sini dikisahkan dari Qutailah. Dari Qutailah, ana Yahudiyan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, berarti sahabat ini. Beliau mengkisahkan sesungguhnya orang Yahudi itu mendatangi Nabi. Seorang Yahudi mendatangi Nabi. Berarti Yahudi ada di mana? Madinah ya, di Madinah. Dohirnya di Madinah sampai sekarang masih ada Yahudi di Mekah, gitu kan? Mekah wallahu alam. Tapi Madinah ada sebelah sana, yang ujung-ujung, ya Yahudi. Jadi Yahudi bati atau rugi ya? Jadi Yahudi bati atau rugi? Rugi ya. Yahudi itu katanya sekarang orang membahas Yahudi itu banyak sekali tentang kehebatan-kehebatan Yahudi, gitu ya. Seperti cara berpikir Yahudi. Yahudi itu memiliki cara berpikir kebalik atau mundur. Contohnya begini, dia akan mengatakan kepada anaknya, "Nak, bagaimana kalau rumahmu kebakaran? Apa yang harus kamu lakukan?" Nah, maka di sini melatih mereka untuk berpikir menghadapi tantangan, gitu ya. Akhirnya Yahudi menjadi ya orang yang paling kaya di dunia, ya kan? Tapi kaya dengan keyakinan yang batil semacam itu dan perbuatan jelek semacam itu, ya tidak berkah. Bahasa kitanya tidak apa? Berkah. Kaya hebat tapi tidak berkah. Ya, mudarat. Kalau kaum muslimin kan enggak, ya, membimbing dengan sesuatu yang benar, tepat dan berkah. Memang kadang kaum muslimin diberi rasa tenang, dirasa tentram, kemudian ya dengan ketenangan dan keteramannya dan tawakalnya kepada Allah sering dimanfaatkan oleh orang-orang zalim, orang jahat untuk menipu kaum muslimin. Ya. Kaum muslimin mesti kan biasanya ditipu. Ya. Kayak di Palestina, orang Yahudi datang kan awalnya disambut. Ternyata dia nipu nih. Ya. Umar bin Khattab juga dibunuh dalam posisi sedang sholat. Jadi memang orang-orang zalim ya menempuh cara-cara zalim dan batil ya. Nabi kita Muhammad SAW juga disihir sama orang Yahudi ya. Dan ada yang mengatakan meninggalnya beliau ini ya meninggal karena sihir. Memang ada sedikit khilaf ya. Meninggalnya beliau ini mati syahid karena pengaruh sihir gitu ya. Nah, ini memang ada khilaf, tapi para ulama mengatakan mati beliau sih tidak masuk dalam kategori syahid, walaupun karena sihir. Wallahu alam mana yang rojih ya. Tapi kayaknya sih wallahu alam ya mana yang rojih. Jadi mati beliau ada yang mengatakan karena masih pengaruh sihir, sehingga dikatakan ada yang mengatakan syahid. Tapi yang benar kayaknya tidak. Beritulah hadirin azza wa azakumullah, di sini dikisahkan ada seorang Yahudi datang kepada Nabi. Kemudian orang Yahudi ini mengatakan innakum tusyrikun. Sesungguhnya kalian wahai kaum muslimin telah berbuat syirik. Yahudi tahu perbuatan syirik. Sebenarnya dalam hal ini kita bisa mengambil pelajaran orang yang terjatuh pada kesesatan itu sebenarnya sadar. Perkara yang dia terjatuh padanya itu sadar. Cuman kenapa dia itu terus berjalan seperti ini? Karena tidak dapat hidayah dan taufik. Ya, tidak dapat hidayah dan taufik. Makanya kan ada doa yang sering diucapkan. Allahumma arinil haqqa warzuqna tiba'ah. Jadi ya Allah tunjukkan yang benar, itu adalah benar dan berikan rezeki kepadaku untuk mampu mengikutinya. Waril batila warzuqni tinabah. Di sini orang musyrikin mengatakan, wahai Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kalian telah berbuat syirik. Ya. Taqulun masya Allah wa syi'ta. Kalian, wahai kaum muslimin, mengatakan masya Allah wa syi'ta. Ini semuanya atas kehendak Allah dan juga kehendakmu. Maksudnya kehendak Nabi Muhammad SAW. Padahal kalau di sufi ini semuanya disandarkan kepada tokoh-tokoh sufinya. Ya, disandarkan betul, dibangun betul. Ya. Padahal mengucapkan seperti itu kepada Nabi Muhammad aja tidak boleh. Ini atas kehendak Allah dan juga kehendakmu, wahai Nabi. Itu enggak boleh. Wa taqulun wal Ka'bah. Dan mereka juga mengatakan, maksudnya kaum muslim mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Ya, demi apa? Ka'bah. Memang demi itu hati-hati sekali ya.
Sumpah itu hati-hati sekali. Demi tugasku, jangan. Demi Allah, aku akan pikul tugasku. Ya. Demi apa lagi contohnya yang orang sering ucapkan? Apa? Demi langit dan bumi, ya kan? Harusnya demi Allah, ya. Di mana kita berada di atas bumi, di bawah langit, kita akan ya jaga ketertiban masyarakat ini misalnya. Apalagi misalnya demi cintaku padamu gitu ya. Harusnya demi Allah kita akan jaga cinta kita bersama begitu. Apalagi coba? Demikian. Nah, demikian bukan termasuk sumpah. Ya, demi langit dan bumi, demi tumpah darahku, ya kan? Demi bapak dan ibu mboten parang, ya kan? Ya, demi Allah kita akan berbakti kepada bapak ibu kita. Demi Allah kita akan doakan orang tua kita. Ya, apalagi coba, ya kan? Kemudian sekali apa? Demi sesuap nasi. Ya. Itu gimana kalau demi sesuap nasi? Saya banting tulang, peras keringat, ya. Tulangnya betul-betul dibanting, keringatnya bisa diperas, ya kan? Hanya untuk demi sesuap nasi. Ini gimana ini? Boleh nggak ya? Memang karena saya juga lagi mencari apa ya? Mencari uzur. Karena di Indonesia ini kan mesti demi gitu kan. Coba yang ahli bahasa, bisakah kata demi ini kemudian diartikan dengan untuk? Demi sesuap nasi. Maksudnya adalah untuk sesuap nasi. Tapi aslinya kata demi ini ya untuk sumpah. Kalau memang makna demi sesuap nasi dan ini sebenarnya dengan sumpah, nggak boleh. Ya, nggak boleh, jangan. Ya, untuk sesuap nasi, jangan demi sesuap nasi. Demi buah hati kita, jangan. Untuk buah hati kita. Jangan-jangan ini masuk sumpah ini. Tapi yang tak terdeteksi secara bahasa. Karena kan kadang gini, kadang kita mengalami ya pembelajaran tentang kultur. Kan agama ini pakai bahasa Arab, ya kan? Kulturnya kultur apa? Arab. Ya kan? Sekarang sumpah diterjemahkan ke bahasa itu demi. Kalau sana kan aqsim billahil adzim, wallahi, wal Ka'bah misalnya, demi Ka'bah begitu. Nah, kalau misalnya demi sesuap nasi, demi buah hati kita, demi perjuangan kita, kalau ini masuk dalam kategori sumpah dan tidak ada takbir lain, ditarik ke untuk misalnya, berarti tidak boleh. Berarti harus untuk buah hati kita, gitu. Ini kita lakukan Bismillahirrahmanirrahim ta'ala untuk buah hati kita. Demi Allah, saya akan bekerja untuk anak-anak saya misalnya. Jadi demi Allah aja ya, mudah. Coba antum nanti perhatikan, antum ngomong dengar kata demi nggak? Coba, atau nanti pas itu ya kan? Nah ini mboten Pak, pareng. Banyak yang mengucapkan demi untuk selain Allah, banyaklah orang hitungan lah, ya kan? Nah itu kan demi nusa dan demi Allah kita akan jaga nusa dan bangsa kita, ya kan? Masya Allah. Ini hal-hal yang demi ini vital. Karena ini masuk secara akidah, hubungannya kepada rukun iman. Jadi pembahasan rukun iman, aku rukun iman pertama wis dari haji misalnya atau Islam ya. Wah, iman takbir udah. Kadang ini belum detail. Jadi kita pelajaran selama ini masih baru poin pertama nih. Rukun apa? Iman. Dengan buku yang kita baca nggak secara detail gitu. Makanya ditaruh yang paling pertama karena ini paling penting. Kalau sukses pada rukun iman, rukun berikutnya enteng. Rukun berikutnya apa? Enteng. Kalau rukun berikutnya enteng, insya Allah ya di jidatnya jarang menempel salon pas. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, nanti malah jadi sudah wal Ka'bah, demi Ka'bah nggak boleh di sini. Fa'amarahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya, idza aradu ayakhlifu ayyaqul, dan apabila kalian ingin mengatakan dengan sumpah, maka kalian katakan wa rabbil Ka'bah, dan demi zat pemilik Ka'bah. Maksudnya adalah Allah. Wa rabbil Ka'bah. Ya. Wa rabbi misalnya
anak cucu kita. Nah, warabbi anak cucu kita misalnya. Ya. Warabbil aulad, tapi kan bahasanya angel. Warabbi anak cucu kita, wah, kacauan ya. Paling akrab dengan bahasa itu ya demi Allah, ya kan? Terjadi perbedaan kultur, jadi kadang angel. Ya demi Allah udah kayak gitu aja. Ya. Di sini warabbil Ka'bah, dan demi zat pemilik Ka'bah. Wa ayakul, dan kemudian hendaknya manusia mengatakan Masya Allah, semuanya atas kehendak Allah, summa syi'ta, kemudian atas kehendakmu. Nggak boleh wa syi'ta. Jadi cuman perbedaan wa dan summa itu membedakan nasib surga dan neraka. Ya. Rasulullah SAW mengatakan innan nasa la yaqulu syai'an, ya, la yaqiya laha balan yahwi biha sahibuha ila nari jahannam. Sungguh manusia itu akan mengucapkan sesuatu yang dia anggap laran apa-apane lah, padahal melemparkan dirinya ke neraka jahanam. Ini pentingnya ilmu sebenarnya loh. Maka beda konten yang ada pada diri seseorang, maka beda sudut pandang seseorang terhadap perkara tersebut. Nah, makanya ilmu itu sebenarnya kekayaan, cuman orang keton gitu loh. Orang keton, jadi ini berbahaya orang menjalani kehidupan ini, konten keimanannya itu minim. Wong yang aketnya si kejegelong kok. Bukti ini para sahabat kan? Kan para sahabat itu bukan sahabat yang kejegelong di sini. Sahabat yang ingkari siapa? Yahudi. Akhirnya Rasul memberikan petunjuk begini. Ini sahabat, bayangkan. Berarti Yahudi tahu tentang permasalahan yang demikian ini. Itulah Yahudi tahu tetapi tidak beramal. Berikutnya hadirin azan wa azakumullah, hadis ini diriwayatkan Nasa'i dan ia menyatakan sebagai hadis sahih. Walau Al-Ban, dan juga diriwayatkan juga dari Qutailah Ibni Abbas, dari Ibni Abbas, anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seseorang mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah wa syi'ta, semuanya kehendak Allah dan juga kehendakmu. Faqal, kemudian Rasulullah mengatakan, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau ingin menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Qul Masya Allah wahdah, katakanlah semuanya atas kehendak Allah saja. Makanya tatkala kita dipuji, ini contoh lain, jangan ucapkan terima kasih, tapi alhamdulillah. Kan kalau dipuji biasanya gimana? Terima kasih, terima kasih, ya, terima kasih, ya, alhamdulillah, terima kasih, ya. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau lihat sesuatu yang menakjubkan, ya pujilah Allah, ya. Ingat penciptanya. Karena dia indah kan diciptakan, bukan karena dia bentuk sendiri kan. Ya, misalnya umumnya laki-laki lihat perempuan yang menarik bagi hatinya kan takjub atau tidak takjub? Takjub kepada perempuannya atau penciptanya? Harusnya kepada Allah. Subhanallah, ini makhluk Allah, bisa jadi fitnah bagi saya. Udah tundukkan pandangan. Kalau perempuan mungkin lihat kepada mobilnya, ya, takjub kepada apa? Mobilnya, yang dicintai malah mobilnya, bukan Allah. Nah, hati-hati. Berikutnya hadirin azan wa azakumullah, wali Ibni Majah, dan diriwayat dari Ibni Majah an Tufail, dari Tufail, ahi Aisyah, saudaranya Aisyah, li ummiha, dari ibunya. Qala ra'aitu ka'anni ataitu ala nafarin minal yahud. Dia mengatakan, aku melihat seakan-akan, ya, aku mendatangi sekelompok dari orang Yahudi. Fakultu, maka aku katakan, innakum antum qaumun laula annakum taqulun, sesungguhnya kalian adalah satu kaum jikalau kalian tidak mengatakan di sini artinya jikalau kalian tidak memiliki keyakinan, gitu. Ya, jadi mengatakan di sini maksudnya berdasarkan keyakinannya. Jadi kalaulah kalian bukan satu kaum yang memiliki keyakinan Uzair ibnullah, Uzair anak Allah. Jadi manusia itu sukanya begitu, gitu. Jadi kalau bersumpah dengan nama Allah, mereka nggak puas. Demikian juga tatkala mereka beribadah kepada Allah juga nggak puas. Akhirnya mereka bikin, ya, tandingan. Allah ada anaknya, Allah ada temennya, gitu. Jadi kalau suruh beribadah hanya kepada Allah saja, orang marem, ya.
Memang yang lainnya boleh orang marem, misalnya mangan gedang loro ya para oli. Tapi nyembah kepada penciptanya, orang marem siji, ulia para oli. Orang uli. Yang lainnya monggo lah, makan boleh 2 ya kan? Rumah juga boleh 2, motor boleh 2. Tapi kalau sesembahan nggak boleh. Harus rindu, orang mantep. Ya harus mantep. Aku sih pancen ibadah ring Allah, ndonga ring Allah. Tapi nek aku ora jimat orang mantep iki sing jenenge pelagaran. Boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Aku memang jualan, aku memang berusaha. Tapi nek ora karo penglaris ya aku ora mantep. Ki mantep nyong. Apa dosa, apa uli? Emang boleh gitu. Gusti Allah. Ini harus stop. Hati kita dibimbing karena memang tidak ada pencipta. Tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, dan tidak ada sembahan yang benar kecuali hanya Allah. Dan tidak boleh kita mengatakan Allah punya anak. Di sini Yahudi pun mengatakan Uzair anaknya Allah. Sebenarnya ini bentuk hulu kepada Uzair. Uzair ini kalau nggak seorang nabi ya seorang soleh. Akhirnya dianggap ini anaknya Allah. Nah, naudzubillah. Lalu kemudian ternyata orang Yahudi mengatakan bantah, kamu nuduh saya syirik, saya juga tahu kamu syirik gitu. Wa antumul qaum laula annakum taqulun ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Kalian juga orang syirik juga. Kaum muslimin jangan mentang-mentang kamu nuduh kami syirik ya, kamu aja syirik kok. Kami mengatakan Uzair anak Allah, kamu juga mengatakan jikalau bukan karena kehendak Allah dan kehendak Muhammad kami akan binasa seperti itu atau kami akan hancur. Ini apa kalau bukan syirik? Jangan menuduh kami syirik kalau kamu sendiri masih syirik. Masya Allah. Ternyata kesyirikan ini bisa mengenai siapa saja. Jadi kalau orang merasa aman dari syirik, ini menunjukkan dia dalam keadaan apa? Bahaya. Sangat bahaya. Siapa yang aman dari syirik coba? Makanya kan ada doa yang sudah kita hafal semuanya kan? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bima a'lam wa na'udzubika lima lam a'lam. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari dosa syirik yang aku ketahui, dan aku berlindung kepadamu dari dosa syirik yang aku tidak ketahui. Apal kabeh kan dongane kan nggih? Dulu dong, dulu sekali. Apal kabeh kelalen kabeh. Ini jadi ini benteng-benteng kayak gini nih, makanya kayak gini loh. Ya. Di Mekah Medina itu adalah negerinya para ulama. Nabi dulu juga ngajar di situ. Tetap diajarin tauhid. Ya, tetap diajarin tauhid karena ini kalau enggak ya hancur. Walaupun sahabat sudah belajar tauhid tetap diajarin, memang benteng-bentengnya seperti itu. Gitu. Ya. Kita sudah diberi makan, sudah diberi hidup oleh Allah. Kita berarti nggak perlu makan dan minum. Apa perlu makan dan minum setelah kita diberi hidup oleh Allah? Perlu makan dan minum. Demikian juga kita tetap butuh ilmu tauhid walaupun kita sudah diberi hidayah dan taufik oleh Allah, tetap untuk menjaga ya tauhid tersebut tetap hidup dalam kehidupan kita. Jadi orang Yahudi ini mengingkari dengan ucapan tadi, "Summa marat yanfiru minan nasara." Binafarin minan nasara, kemudian lewat. Nah, summa marat, kemudian aku melewati dari serombongan kalangan Nasara. Qultu, kemudian aku katakan, innakum antumul qaum laula annakum taqulun, kalian adalah satu kaum kepada Nasrani. Jikalau kalian tidak memiliki keyakinan Al-Masih ibnullah, Masih itu Nabi Isa adalah anak Allah, kalian selamat dari kesyirikan. Tapi keyakinan ini harus dibuang. Biar tentunya berat sekali. Kalau bukan karena permasalahan tauhid, insya Allah nggak ada kemprang-kemprung. Ya. Jadi kenapa terjadi kemprang dan kemprung permusuhan ini? Karena tauhid. Dan ini kan nggak bisa tawar-menawar. Makanya tatkala tawar, semua agama baik gitu ya. Nanti akan ketahuan yang syirik dengan yang nggak syirik. Islam mengajarkan kebaikan, ini mengajarkan kebaikan, ini mengajarkan kasih sayang, ini mengajarkan kasih sayang. Apa jeleknya? Ternyata yang satu syirik, yang satu nggak mau syirik. Di sini finalnya, coba, ya kan? Kita mau betul? Enggak, ya kan? Di sini nggak mungkin nih, makanya ini menjadi pokok. Menjadi apa? Pokok. Ya. Maka kemudian dikatakan, qalu wa innakum la antumul qaum laula annakum taqulun masya Allah wa sya Muhammad.
Ternyata orang Nasrani juga mengatakan kalian juga sesat, syirik. Kalian adalah kaum yang mengatakan jikalau bukan karena Allah dan kehendak Muhammad. Begitu. Falamma asbahtu, tatkala pagi hari bangun dari tidur mimpi, ya ini jadi kisah ini ternyata mimpi yang ini. Akhbartu biha, ya. Akhbartu biha, maka aku kabarkan cerita mimpi tersebut. Man akhbartu, kepada orang yang aku beritakan, tidak disebutkan namanya. Tsumma ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbartu, kemudian aku beritakan. Qala, kemudian Nabi mengatakan, hal akhbarta biha ahadan, apakah engkau telah memberitakan berita ini, kisah ini, mimpimu ini kepada seseorang? Dijawab, qultu na'am, iya. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, fahamidallah, kemudian Nabi Muhammad mengucapkan pujian kepada Allah, alhamdulillah, wa athna alaih, dan menyanjungnya, memuji Allah, ya, bertahmid dan bertasniyah, menyanjung dan memuji. Tsumma qala, kemudian Rasulullah mengatakan, amma ba'd, adapun sebagai berikut. Fa inna Tufaila ra'a ru'yan, sesungguhnya Tufail bermimpi dengan satu mimpi, akhbara biha, ya, yang telah diberitakan. Man akhbara minkum, dari orang yang telah memberitakan kepada kalian. Wa annakum qultum kalimatan, sesungguhnya kalian, yaitu para sahabat. Ini sesungguhnya kalian, kata Rasulullah di hadapan para sahabat sedang menjelaskan, kalian telah mengucapkan kalimatun, satu kata, yamna'uni kadza wa kadza, telah menghalangi aku demikian-demikian, an ahakum anha, dan aku larang kalian dari melakukan yang demikian itu. Ya, jadi ya, perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat ini telah dilarang oleh Allah, ya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah pun melarangnya kepada para sahabat. Fala taqulu, maka kalian jangan mengucapkan masya Allah wa sya'a Muhammadun, semua ini atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Jadi kalau nggak ada Nabi Muhammad kita udah hancur semua nih. Nah, jadi semuanya adalah kehendak Allah, dan atas kasih sayang Allah, Allah menurunkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita beribadah kepada siapa? Allah. Nah, sebagian orang akhirnya beribadah kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang ada keadaan di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah itu disatukan. Misalnya, ati'ullaha wa ati'u Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ya kan? Nah, ini disamakan. Ya, dalam hal ketaatan. Tapi ada yang dipisahkan. Ya, seperti misalnya semuanya atas kehendak Allah. Ya. Nggak boleh disamakan. Misalnya dan Muhammad nggak boleh. Semuanya atas kehendak Allah. Kemudian ya atas kehendak Nabi kita Muhammad SAW, ya kita dikenalkan ya tentang agama yang benar. Jadi tidak boleh disamakan. Ya. Tidak boleh disamakan. Jadi ada kalanya penyamaan, ada kalanya pemisahan. Ya, kalau disamakan semuanya, maka terjatuh kepada kesyirikan. Maka di sini Nabi Muhammad SAW mengatakan walakin qulu masya Allah wahdah. Akan tetapi ucapkan oleh kalian semuanya atas kehendak Allah saja. Semuanya atas kehendak Allah saja. Ini pelajaran yang penting ya. Yang penting padahal ini pasti terjadi ya, pasti terjadi yang berupa ucapan. Ini sedikit lagi ya. Sedikit lagi nggak apa-apa lah. Ini baru ada adzan. Berikutnya babu man sabba dahra faqad adallaha. Bab tentang hukum orang yang mencela masa. Ya, masa di sini artinya waktu. Ya, kan ada masa ya. Masa itu artinya masyarakat apa ya? Ada masa artinya berat kan, ada masa jenis, berat jenis kan. Ya,
Ini masa dalam artian waktu. Babu man sabbad dahra, maksudnya adalah waktu. Faqad adallah, maka sungguh ini telah menyakiti Allah. Ya, makanya hati-hati loh. Zaman orang enak. Ini yang orang enak bukan zamannya loh. Keadaan yang dijumpai, ya hati itu benar tadi. Keadaan yang dijumpai oleh orang waktu itu, bukan zamannya. Orangnya mungkin nggak bersyukur tadi, ya. Zaman orang enak, ya. Zaman edan itu nggak boleh. Ya. Aslinya zaman itu sama saja. Zaman itu sama aja. Yang berbeda adalah apa? Orangnya. Ya. Kalau di satu waktu orangnya baik, maka zaman itu terasa bagi orang lain baik. Di satu waktu, ya, di satu masa orang itu jelek, maka bagi orang lain di waktu itu, zaman itu dikatakan sebagai zaman yang jelek, ya. Karena orangnya bukan zamannya. Malam sebenarnya sama saja, ya. Cuma pas di kejadian malam itu ada kejadian yang jelek. Dulu ada istilah di pelajaran, malam jahanam. Pak Kasmin pernah dengar malam jahanam? Sebuah artikel, ya, tulisan isai, ya, malam jahanam. Peristiwa. Sebenarnya ini nggak boleh. Yang jahanam bukan malamnya, orangnya berbuat onar di malam itu. Malamnya biasa-biasa aja. Tapi bagi orang yang tahajud kan beda. Ini malam ini nih, nanti malam katakanlah ada yang merasakan malam demikian kejam, ada malam demikian indah, yang tahajud demikian indah, yang lagi maksiat demikian apa? Kejam. Ya. Maka nggak boleh mencela masa itu. Mesti orangnya itu perbuatannya. Waqalullah, Allah SWT mengatakan waqalu, ini ucapan mereka di dalam ayat, ya, dalam surat Al-Jathiyah ayat 24. Waqalu, ini contohnya, ma hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna ila dahr. Mereka mengatakan, ya, kita kan mung wayahe lagi urip. Ya, wayahe urip ya urip. Engko ngerwayahe mati ya mati. Jadi ngerpancen wayahe urung mati ya urung mati, wayahe kudu mati ya tetap mati, ki waktu tok lah. Ini nggak boleh, ya. Jadi mereka menyandarkan, ya, hidup, ya, nih. Dan mereka berkata kehidupan kita tak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Gitu. Padahal yang membinasakan mereka itu bukan masa. Ya Allah tentukan ajalnya di waktu itu. Nah, mereka tidak menyadari bahwasanya waktu di mana orang ini telah ditentukan masa akhir daripada usianya ini dengan ketentuan Allah, bukan dengan berjalan begitu saja. Wayahe urip-urip, wayahe mati-mati, wayahe kepenak-kepenak, wayahe susah-susah. Ini kan hanya waktu saja. Ini nggak boleh seperti itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Surat Al-Jathiyah ayat 24. Ini di dalam hadis ini insya Allah lebih jelas lagi ini. Contohnya lebih jelas. Tadi dalam ayat tadi sifatnya umum. Umum, makanya ada aliran namanya Dahriyun. Aliran Dahriyun ini ya aliran yang menganggap kita bahagia, kita susah, kita hidup, kita mati hanya waktu saja. Hanya waktu sajalah. Makanya tatkala orang rame-rame itu kan nulis kan indah pada waktunya, ya kan? Akan indah pada waktunya. Ternyata apa? Ini adanya di Matius. Ya, makanya kadang kita bilang indah sebelum waktunya. Berapa bulan lagi kan Ramadan, ya kan? Belum Ramadan kita sudah ngaji. Indah apa tidak indah? Indah. Ya, indah. Jadi sebelum waktu sudah indah. Orang bersyukur, ya, mendapatkan kebaikan. Nah, ini. Kita lanjutkan lagi hadirin azani wa azakumullah dalam kitab sahih dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW berkata, qala Allah Ta'ala. Ini hadisnya lebih jelas lagi, hadits qudsi. Allah mengatakan, yu'zini ibnu Adam. Manusia itu menyakiti aku, kata Allah. Yasubbud dahra, dia mencela masa, waktu. Ya udan, angin, gitu. Pas lagi
hidupnya terasa susah gitu kan. Ah, urip kowe ke temen ke zaman apa gitu. Namanya di sini dikatakan apa? Anak Adam menyakiti aku, yasubbud dahra, dia mencela masa. Wa ana dahru, dan aku adalah dahru. Dahru di sini bukan berarti Allah itu dahr, bukan. Tapi maksudnya Allah ini yang membolak-balikan waktu sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah SWT. Sebenarnya memang hidup dunia ini tidak ada yang lepas dari ketentuan Allah. Ya. Ini yang paling penting. Dan memang Allah sering ya ingin menunjukkan kepada manusia, kepada umat, juga kepada orang beriman, sebenarnya yang memenangkan kebenaran itu hanyalah Allah. Kalau bukan karena Allah, ya kebenaran itu hilang. Orang soleh juga mati. Jadi tatkala orang batil itu mau jaya, wah guys, itu dientong nage. Firaun entong gitu ya. Ya kan? Memang pada waktu yang Allah tentukan habis gitu. Bukan karena musanya, tetapi memang Allah yang menghabiskan. Makanya orang-orang kafir yang saat ini kayaknya kok susah dihadapin, itu pada batas waktu di mana Allah ingin menghabiskan, habis mereka itu. Makanya terpenting bagi kaum mukminin bagaimana akidah mereka itu benar. Karena perkara ini berjalan dengan ketentuan Allah dan tidak ada yang lepas dari ketentuan Allah SWT. Cuman manusia itu sering panik, melakukan prediksi-prediksi. Berjuang boleh, mengupayakan boleh. Tetapi tatkala kemudian semata-mata bersandar pada perjuangan, ini tidak boleh. Harus bersandarnya kepada siapa? Allah. Ya. Wa ana dahru, dan apa ada dahr? Uqallibul lail wan nahar. Aku yang membolak-balikan malam dan siang. Sehingga sebenarnya kadang malamnya lebih lama, kadang siangnya lebih lama. Kalau sekarang malamnya lebih lama apa lebih sebentar? Lebih sebentar kayaknya ya. Lebih sebentar, siangnya lebih lama. Ya Allah SWT. Nah, adapun kan kadang kalau ilmu pengetahuan alam itu kan katanya ya peredaran matahari begini ya. Nanti sini geser sehingga kayak gitu ya. Itu sebenarnya hanya penalaran saja, tapi bukan kemudian itu menjadi pokok. Ya, karena yang memutar-balikan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kadang manusia mencari ketentraman hati melihat perubahan-perubahan ini dengan pendekatan alam, sehingga dikatakan dengan ilmu pengetahuan alam. Tapi kalau disandarkan kepada alam, alam itu tidak mengatur, bahkan alam itu diatur. Kenapa dinamakan dengan alam? Alam artinya apa? Alam loh. Alam artinya apa? Tanda. Ya, alam itu artinya tanda. Jadi alam, alamun itu artinya tanda. Jadi alam ini ada matahari, ada bulan, ada siang, ada malam, ada kita, ada antum, ada perasaan, ada ini, ada itu, ada benci, ada cinta, ada rindu, macam-macam ya kan? Ini semuanya alam. Alam itu artinya tanda. Jadi alam ini menunjukkan adanya tanda, adanya penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tatkala disandarkan kepada alam, alam itu diatur oleh Allah. Ya. Makanya di dalam bahasa tauhid juga ada wa ma siwallahi wal alam, dan apa yang dari selain Allah itu adalah alam sebagai tanda-tandanya. Ya, makanya ilmu pengetahuan itu hanya pendekatan saja, tapi tauhid ini yang pokok. Ya, tauhid ini yang pokok, dan pengetahuan itu sering kalau tidak dibangun di atas tauhid yang benar, akhirnya menimbulkan kekufuran. Menimbulkan apa? Kekufuran. Contoh, misal. Ya, contoh. Di antara mukjizat Nabi kita Muhammad SAW, di antaranya membelah apa? Bulan. Coba kita ke bulan, di mepeke bekasin di anapura. Ya kan? Ini memang bukan kemampuan manusia, dan ini sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh manusia dari penelitiannya. Ya, dari penelitian. Ini contoh misalnya air yang bening kemudian dimasuki kapur, kemudian ditiup akan butek karena ada begini dan begini secara penelitian. Yaitu alam, penelitian dan teori. Tapi kalau hal-hal yang lain ya tidak bisa. Yang sifatnya adalah misalnya mukjizat tadi, ya. Jadi sifatnya adalah beriman. Sehingga tatkala kita menjumpai hal-hal yang demikian itu, jangan sampai kita kemudian menyandarkannya kepada alam. Ya, makanya tatkala kita menjumpai
kondisi-kondisi yang berkaitan dengan waktu kemudian tidak nyaman, ya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mencelanya. Ini saja yang bisa kita pelajari. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan datangnya dari saya sendiri dan juga dari syaitan. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.